Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Ala nabi wa alihi salawat. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل المعروف والعطاء المعلوف غرقت للمرغوب إنكم بأدرى. يا أهيل المطلوب والعطاء الموهوب غرقت للمكروب إنكم بأدرى. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران غرقت للخيران إنكم بأدرى. يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفان غرقت للخيران إنكم بأدرى. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izinnya untuk mereview, mungkinnya ini hanya review aja bagi ibu-ibu, bapak-bapak semua. Walaupun tadi Kak Ocha memanggil saya ustazah, sebenarnya saya bukan ustazah. Hanya saja mungkin Ocha ingin memanggil seperti itu. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit review dari beberapa bacaan. Mohon jika misalnya nanti ada tambahan atau cerita-cerita yang lain atau mungkin insight-insight bisa dibagikan setelah jamnya ya nanti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mau menggunakan lidah seperti apapun, lisan seperti apapun sepertinya akan sangat kurang ya untuk menggambarkan kemuliaannya Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Hari ini kita memperingati syahadah Sayyidah Khadijah. Syahadah adalah, kalau di waktu saya tinggal di Iran dulu, sebagian orang itu memperingati syahadah bukan dengan kesedihan, tapi dengan sukacita dan kebanggaan luar biasa. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap syahadah itu sebenarnya puncak kemuliaan. Puncaknya kemuliaan. Kalau menurut filsafat Islam, kematian itu kan sebenarnya adalah ketika seseorang sudah tidak bisa menyempurna lebih lagi dari apa yang memang seharusnya dia menjadi seperti itu gitu. Jadi aktualisasi yang paling maksimal dari seseorang. Nah, syahadah itu adalah bentuk aktualisasi paling sempurna dari seseorang. Makanya kalau waktu saya di Iran, saya kadang-kadang terheran-heran melihat orang syahadah itu terlihatnya ya sedih, benar sedih, tapi mereka jauh lebih bangga bersinar, penuh harap bahwa oh iya, di mazhab kita ini kita sangat mencintai, sangat mengagungkan, sangat memuliakan orang-orang yang syahid di jalan Allah. Dan syahid itu adalah perjuangan. Kita melihat kilas balik lagi dari kehidupannya Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Kita melihat derita demi derita yang beliau alami, yang beliau jalani dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur luar biasa. Dan sepertinya sangat jauh dari zona nyaman ya. Yang awalnya Sayyidah Khadijah itu terkenal sebagai orang yang paling kaya di Madinah. Bukan hanya wanita terkaya, tapi orang yang paling kaya di Makkah, maaf saya salah. Dikatakan kekayaannya 2/3 dari seluruh kekayaan yang ada di Makkah. 2/3 kekayaan di kota itu. Mengapa bisa seperti itu? Ya memang karena ada warisan keluarga, tapi warisan pun kalau kita mengenalnya sebagai uang panas ya, kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, warisan itu pasti akan cepat habis. Nah, Sayyidah Khadijah itu memiliki berbagai kemampuan manajerial yang luar biasa sehingga malah bisa membuat ekspansi bisnisnya. Di luar negeri, di Syria, kemudian ada banyak negara-negara yang tempatnya Sayyidah Khadijah itu memperluas ekspansinya sebelum beliau menikah. Ada sekitar 400 budak atau pekerja yang beliau miliki sebagai karyawan untuk menjalankan bisnisnya. Beliau juga memiliki 80.000 unta sebagai armada dari kafilah perjalanan bisnisnya. Kita bisa membayangkan bahwa Sayyidah Khadijah adalah sesosok yang luar biasa sukses. Sukses sekali ya dari segi keluarga, dari segi kehormatan, kemuliaan. Nah, tapi kita juga melihat bahwa beliau meninggalkan zona nyamannya. Atau barangkali mungkin tidak ada zona nyaman bagi beliau. Siapa yang tahu
sebanyak itu ya, apa yang beliau kelola dari sejak zaman dahulu gitu, dari sejak sebelum pernikahannya banyak sekali yang beliau kelola. Kemampuan manajerialnya luar biasa. Dan dari mulai sebelum menikah pun sudah ada catatan-catatan dalam sejarah bahwa rumahnya Sayyidah Khadijah adalah rumah tempat silih berganti datang orang fakir dan miskin. Barangkali harta itu dititipkan kepada mereka karena manfaatnya dan berkahnya yang luar biasa. Dan ratusan orang dari Makkah bekerja di bawah keluarga beliau. Luar biasa ya, jadi seperti itu. Hari ini kita mengingat kembali sesosok yang luar biasa yang meninggalkan segala keduniawian dan membelanjakannya semua di jalan Allah. Kita mengingat dalam surat Al-Ahzab ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Ayat ini mengingatkan kita kepada bahwa seandainya kita masih menganggap diri kita lebih penting daripada Nabi, bahwa hidup kita ini masih ada bagian untuk diri kita sendiri, berarti kita belum melaksanakan apa yang dipesankan di ayat ini. Yang pertama itu, yang kedua pesannya adalah bahwa istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kita. Dan hari ini kita mengingat kembali sesosok ibu kita yang selalu kita rindukan, yaitu Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Dan beliau bukan hanya ummul mukminin, bukan hanya ibu bagi semua orang mukmin. Jadi selama ada setitik keimanan saja di hati kita, berarti kita masih menganggap Sayyidah Khadijah sebagai ibu kita. Tapi bukan hanya ibu bagi mukmin, ibu bagi seluruh para imam maksum. Dari rahim beliau hadir banyak sekali orang-orang suci, orang-orang maksum. Kita bayangkan betapa tingginya derajat beliau salamullah alaiha. Kisah pernikahan Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya teman-teman di sini, ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah hafal ya, bahwa Sayyidah Khadijah duluan yang melamar. Suatu saat Sayyidah Khadijah, Abu Thalib memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bergabung bersama kafilah perdagangan Sayyidah Khadijah supaya bisa menabung, memperoleh keuntungan. Kemudian kalau nanti udah ada untungnya, barulah kita bisa memikirkan pernikahan. Saat itu Abu Thalib dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum tahu bahwa Khadijah akan menjadi istri Nabi. Kemudian Sayyidah Khadijah mengutus Maisarah, seorang kepercayaannya, untuk melihat gerak-geriknya. Tapi dari dulu memang Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan amanahnya, Al-Amin ya. Dari dulu memang sebelum diangkat jadi Nabi pun julukannya adalah Al-Amin, yang bisa dipercaya. Oleh karena itu Sayyidah Khadijah mempercayakan kafilah itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Maisarah melanjutkan ceritanya bahwa sepanjang perjalanan makhluk-makhluk itu bersyahadat atas kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertemu dengan Buhaira yang menjelaskan bahwa ini adalah Nabi. Kemudian setelahnya Khadijah pun berkonsultasi kepada pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, yang memiliki ilmu dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Sayyidah Khadijah yakin bahwa ini adalah ciri-ciri dari seseorang yang akan menjadi nabi terakhir. Kemudian ketika menikah, itu kan Sayyidah Khadijah itu melamar duluan. Beliau berkata, "Wahai putra pamanku, aku tertarik kepadamu karena hubungan kerabat kita, kemuliaanmu di antara kaummu, sifat amanahmu, akhlak mulia, serta kejujuran tutur katamu." Di dalam budaya Arab saat itu, anak yatim itu benar-benar merupakan sebuah kelemahan besar. Jadi kita juga bisa membayangkan betapa besarnya ujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memiliki posisi gitu ya sebagai seorang anak yatim.
Setelah akad nikah, Abu Thalib membaca khutbah nikah, kemudian Khadijah berkata, masuklah ke rumahku karena rumahku ini adalah rumahmu dan aku ini adalah pelayanmu. Bayangkan seorang wanita yang terhormat, seorang wanita yang mulia menyerahkan dirinya kepada seseorang yang saat itu dianggap oleh budaya Arab sebagai orang yang sangat lemah, sangat kecil, sangat menurut mereka ya tidak ada nilainya untuk dijadikan seorang suami, yaitu yatim gitu ya. Wanita Quraisy mencemooh. Wanita Quraisy itu adalah wanita-wanita yang sangat dianggap mulia ya di zaman itu. Mereka mencemooh Khadijah itu sedemikian terhormat dan punya kedudukan tinggi, tapi kok menikah dengan anak yatim dan hanya pemuda miskin, alangkah memalukannya. Jadi dari awal pernikahan sudah muncullah itu ujian yang bertubi-tubi yang dialami oleh Sayyidah Khadijah. Khadijah menjawab, wahai para wanita, aku bertanya pada kalian, adakah di antara kalian ini orang yang setara dengan Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Adakah di Mekah dan sekitarnya orang yang semulia dan seberakhlak dia? Aku menikah dengannya karena ciri-ciri utama itu. Jadi dari sini pertama kita melihat keunggulan seorang Sayyidah Khadijah adalah dari segi manajerial, dari segi akal, kecerdasan. Dilihat dari konfirmasinya juga kepada berbagai pihak tentang Nabi Muhammad SAW ketika mencari pasangan, tidak hanya sekedar karena suka saja, tapi karena meneliti dengan baik, mengkonsultasikannya dengan ahli kitab gitu kan ya. Kemudian meyakini tentang ciri-ciri seseorang yang memang dipercaya, seorang yang memang amanah, yang jujur, yang berakhlak mulia, bahkan udah ada tanda-tanda Nabi terakhir pada beliau. Kemudian setelah menikah, Sayyidah Khadijah berkata pada Waraqah bin Naufal, pada pamannya, bawalah semua harta ini pada Muhammad sebagai hadiah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan agar beliau bebas memakainya. Apapun yang kupunya, budak lelaki, perempuan, tanah, binatang ternak, mahar dan pemberian lainnya, semuanya kuserahkan kepada beliau dengan hormat. Waraqah mengumumkannya di Ka'bah, wahai orang-orang Arab, saksikanlah bahwa Khadijah menjadikan dirinya dan seluruh hartanya, termasuk budak, pelayan, kekayaan, hadiah hingga tanah untuk Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi, dan Muhammad telah menerimanya. Jadi selama 25 tahun itu banyak sekali lika-liku yang dialami oleh Sayyidah Khadijah. Mulai dari pernikahannya yang ada cemoohan orang-orang Quraisy, bahkan ketika lahirnya Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, wanita Quraisy dengan gamblang menyatakan, karena engkau menantang kami dan kau menikah dengan yatimnya Abu Thalib, kami tidak akan membantu persalinanmu. Biasanya kalau persalinan itu kan harus ada pihak wanita yang membantu, wanitanya dari keluarga, dan keluarganya Sayyidah Khadijah adalah suku Quraisy, tapi suku Quraisy berkata seperti itu. Apa yang terjadi? Allah mengutus 4 wanita yang sangat suci dari sepanjang sejarah untuk membantu persalinan beliau, yaitu Siti Sarah, Siti Hajar, Sayyidah Maryam salamullah alaiha, dan juga putri Syuaib, putrinya Syuaib. Luar biasa. Jadi di tengah-tengah itu kan gempuran banyak sekali ya ujian-ujian seperti itu. Ujian seperti itu pun Sayyidah Khadijah tetap ikhlas menerima, dan bahkan sering ditinggal juga ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika ada perintah untuk menyepi ke Gua Hira selama 40 hari. Kita bayangkan di zaman itu, di zaman yang keras, tidak seperti zaman sekarang. Zaman itu untuk menyiapkan makanan aja susah. Untuk segala macam aja memiliki effort jauh lebih banyak. Ketika dalam satu rumah tidak ada lelaki, tentunya akan agak sulit gitu ya, jauh lebih sulit. Tapi Sayyidah Khadijah tidak protes sedikit pun dalam dalam kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menunaikan perintah Allah untuk misalnya ke Gua Hira, untuk apapun itu gitu ya. Yang dilakukan adalah menerima, kemudian malah mendukung. Kadang-kadang Sayyidah Khadijah ikut manjat ke Gua Hira mengantarkan makanan selama 40 hari. Kalau kita pernah, sebagian dari kita ada yang pernah ke Makkah akan tahu betapa tingginya
namanya gunung di Gua Hira itu ya, gunungnya itu tinggi sekali. Kalau sekarang udah ada tangga-tangganya ya, kemudian mungkin setengah jalan sudah bisa kita tempuh dengan mobil, kita lanjutkan dengan tangga itu sampai ke puncak itu kira-kira 2 jam, 3 jam lah untuk pulang pergi gitu ya. Tapi kan kalau zaman dulu nggak ada lampu ya, jadi untuk malam hari mungkin akan sulit untuk naik ke gunung, pasti di pagi hari atau siang hari, dan itu akan mengalami teriknya padang pasir, gunung yang tidak berpohon, berbeda dengan gunung di Indonesia seperti itu. Lalu juga Sayyidah Khadijah itu mengalami dalam 25 tahun awal-awal dakwah, beliau adalah orang yang pertama bersyahadat dengan yakin. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Gua Hira dengan gemetar minta diselimuti, Sayyidah Khadijah juga menguatkan bahwa Allah tidak akan menghinakanmu, bukankah engkau orang yang selalu berakhlak mulia gitu ya, kira-kira seperti itu. Luar biasa. Jadi apa yang dialami ketika mengalami, misalnya Sayyidah Khadijah mengalami Rasulullah pulang dari luar itu misalnya mengalami cemoohan, ejekan, dilempari batu, Sayyidah Khadijah lah yang menguatkan. Bukan hanya itu, rumah Sayyidah Khadijah juga kerap mengalami lemparan batu dari orang-orang. Ada teror di sana. Mungkin teman-teman kita semua mungkin belum pernah ya mengalami misalnya rumah diteror gitu ya. Tapi kalau kita bayangkan kita tinggal di satu rumah yang biasanya kita anggap aman, tapi tiba-tiba ada yang melempari batu dan itu bisa datang kapan saja. Sebenarnya sangat mencekam. Tapi Sayyidah Khadijah tidak menganggap itu sebuah hal yang berat. Kemudian awal-awal dakwah tuh selama 5 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, mereka merahasiakan Islam dan bertakiyah. Setelah 5 tahun baru mengalami yang terbuka ya, dakwah secara terbuka. Kemudian Sayyidah Khadijah menyumbangkan seluruh hartanya untuk dakwah Islam, digunakan untuk apa aja, untuk membayar utang orang-orang yang masuk Islam. Jadi ketika orang masuk Islam atau budak masuk Islam dibebaskan dari tuannya, kemudian hutang-hutangnya dibayarkan. Semua mu'alaf yang masuk Islam hutang-hutangnya dibayarkan. Yang tidak punya keluarga dibantu, yang tertimpa musibah dibantu, kemudian para sahabat yang nggak punya juga dibantu, kemudian juga membiayai hijrah dari semua itu adalah dari harta-hartanya Sayyidah Khadijah. Jadi ketika kita melihat hidupnya Sayyidah Khadijah itu juga bukan hal yang mudah ya. Kenapa? Karena kita bayangkan anaknya, kalau menurut riwayat yang masyhur ada 6 anak ya, dan 2 diantaranya yang lelaki meninggal di usia sangat balita, masih kecil gitu ya, 2 tahun, yang satunya lagi setelah 2 tahun kalau nggak salah, seperti itu. Biasanya teman-teman, saya pernah beberapa kali ya mendampingi teman-teman yang memang ditinggal anaknya di usia muda itu, di usia yang masih bayi, masih lucu-lucunya, itu kesedihannya luar biasa juga. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada Sayyidah Khadijah, maukah kamu kubukakan penglihatan ke surga supaya bisa melihat dan berbicara dengan anakmu di surga. Sayyidah Khadijah mengatakan bahwa cukuplah bagiku bahwa aku akan bertemu dengannya nanti. Jadi ada kesabaran luar biasa dan keyakinan luar biasa bahwa yang sudah meninggal memang tempatnya sudah di sana gitu, dan kita akan menyusulnya ketika kita bersabar dan terus berbuat baik. Jadi banyak sekali kebijaksanaan Sayyidah Khadijah yang yang sering luput dari pandangan kita. Misalnya dari segi tadi ya, kita bayangkan selama 20 tahun misalnya Sayyidah Khadijah sekitar 20-an tahun, bayang gak sih, kebayang-bayang anaknya terus, misalnya dua anaknya yang sudah meninggal itu. Kalau manusia biasa ya akan kebayang-bayang sedih terus gitu ya, tapi Sayyidah Khadijah tidak menanggapinya dengan sedih, malah membuatnya menjadi motivasi untuk berbuat baik lebih jauh lagi. Jadi semuanya hidupnya Sayyidah Khadijah itu seolah-olah memang sepertinya untuk Allah. Kalau kita lihat surat Al-An'am sepertinya sangat menggambarkan Sayyidah Khadijah ya.
Yang ini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, walaupun ini perintahnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita melihat Sayyidah Khadijah sepertinya benar-benar berjalan bersama Rasulullah dalam kata-kata ini, yaitu apa? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya, itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang-orang yang pertama menjadi orang muslim. Saking mulianya Sayyidah Khadijah sampai-sampai Jibril seringkali mengirimkan salam khusus dari Allah. Jibril berkata, wahai Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Khadijah, ini Jibril yang menyampaikan salam dari Tuhanmu kepadamu. Ada cerita seperti itu dari Biharul Anwar jilid 16. Sayyidah Khadijah menjawab, Allah adalah Assalam, Allah lah Assalam. Dan darinya salam berasal dan kepadanya salam kembali dan kepada Jibril salam. Jawabannya Sayyidah Khadijah juga sangat indah ya. Allah Assalam wa minhus salam wa ala Jibril salam. Kemudian salah satu kemuliaan Sayyidah Khadijah juga disebutkan dalam salah satu hadis yang mengatakan 4 perempuan terbaik penghuni surga adalah khaironisa'il alamin adalah Maryam, Asia, Khadijah dan Fatimah alaihimassalam. Alaihinassalam, jadi untuk semuanya ya. Kemudian suatu saat juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah tentang sebuah rumah dari emas di surga yang tidak ada kebisingan atau kesulitan di dalamnya. Kita beralih ke akhir hayat Sayyidah Khadijah. Karena waktu itu di zaman itu Islam itu udah mulai terbuka ya dakwahnya. Karena terbuka banyak juga orang-orang yang tidak suka. Lambat laun orang-orang banyak yang menghasut satu kaum dan kaum lainnya, menghasut supaya apa? Supaya menghentikan perdagangan dengan Sayyidah Khadijah. Perdagangan dengan keluarga-keluarga muslim seluruhnya. Kemudian dicanangkanlah oleh salah seorang dari penghasut itu untuk membuat suatu perjanjian pemboikotan. Perjanjian pemboikotan itu digantung di Ka'bah. Isinya macam-macam ya, dilarang menikahkan suku mereka dengan sukunya Bani Hashim dengan mereka yang muslim gitu ya. Jadi nggak boleh menikahkan mereka dengan mereka. Terus nggak boleh menjual barang apapun kepada Sayyidah Khadijah dan keluarganya, kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Nggak boleh menjual makanan, jadi beli nggak boleh, jual juga nggak boleh, menikahkan juga nggak boleh memberi akses apapun. Begitu diumumkan seperti itu, suasana jadi panas. Panas tuh maksudnya gimana ya? Semua nyawa kaum muslimin menjadi sangat terancam di sana. Rumah-rumah menjadi orang-orang yang di rumah mereka di Mekah itu merasanya tidak nyaman, tidak aman. Abu Thalib sebagai pemuka Bani Hashim saat itu yang paling dituakan berpikir bahwa ini udah tidak kondusif lagi kalau kita tinggal di sini. Akhirnya mereka memasuki sebuah lembah di ujung kota Mekah. Lembahnya itu lembah yang secara geografis gitu ya, secara alamiah tuh sulit dimasuki. Harus agak manjat dulu baru nanti bisa masuk ke dalam situ. Kemudian aksesnya sulit. Mereka masuk ke situ dan mengalami pemboikotan selama 1000 hari, sekitar 3 tahun, 2 tahun lebih. Kemudian kita bayangkan disitulah Sayyidah Khadijah menghabiskan seluruh hartanya sampai tidak tersisa sedikit pun. Dari yang merupakan seorang bangsawan yang sangat dihormati, sangat dimuliakan, yang selama hidupnya tinggal di kenyamanan gitu ya, dalam arti kemudahan secara material, ini kemudahan secara material. Walaupun sejak menikah pun sudah banyak tantangan-tantangannya,
Tapi ketika memasuki pemboikotan itu menjadi saat-saat yang seharusnya menjadi saat yang paling berat secara material. Tapi yang terlihat tidak seperti itu. Dikatakan dalam riwayat-riwayat Sayyidah Khadijah tidak pernah sekalipun mengeluh kesakitan, tidak pernah mengeluh, tidak pernah terlihat cemberut, nggak pernah. Bahkan Sayyidah Khadijah menjadi penerang. Seperti cahaya yang menyebarkan keceriaan dalam segala cobaan. Kita bayangkan pemboikotan itu bukan hanya memberhentikan semua, tidak hanya memberhentikan semua akses terhadap makanan, air, kemudian akses terhadap budaya juga diputus ya, nggak boleh ada pernikahan dengan suku mereka, nggak boleh ada misalnya saling mengundang di antara mereka. Ini seperti yang kita lihat juga di Palestina sekarang ya. Jadi pemboikotan itu namanya diboikot, diblokade itu dari segi segalanya, makanan, air, bahkan budaya juga diblokade ke situ. Jadi luar biasa apa yang dialami. Bahkan bukan hanya itu, berkali-kali, tidak hanya sekali. Tercatat dalam sejarah bahwa banyak sekali usaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Abu Thalib seringkali memerintahkan anaknya untuk tidur di tenda dan tempat tidurnya Rasulullah SAW. Setiap kali Rasulullah SAW tertidur di suatu tempat, Abu Thalib memindahkannya ke tempat yang lebih aman, kemudian memerintahkan anaknya untuk menggantikan tempat tidurnya, bergiliran seperti itu. Jadi backup-annya luar biasa ya, Abu Thalib, kemudian Imam Ali alaihissalam, kemudian Sayyidah Khadijah. Lalu Sayyidah Khadijah dalam posisi yang sudah harta ini juga menipis, jadi dipakai untuk apa? Untuk membeli air, untuk membeli bahan makanan dengan cara-cara yang bukan cara biasa, bukan dengan cara penjualan yang terbuka, karena cara penjualan yang terbuka jual beli sudah tidak bisa. Bahkan keponakannya Sayyidah Khadijah sempat ingin mengirimkan makanan gitu ya, walaupun itu dengan hartanya Sayyidah Khadijah sendiri, tapi dilarang oleh para pemuka Quraisy yang masih kafir saat itu. Saking benar-benar sangat ketat gitu ya, boikot saat itu sangat keras sekali. Selain itu Syi'ib Abu Thalib itu adalah lembah yang keras. Malamnya sangat dingin, siangnya sangat panas dan tidak bisa ditemukan air di situ. Sangat sulit. Oleh karena itu yang berada di sana selama 3 tahun, tidak heran mereka mengalami penurunan kesehatan yang sangat signifikan, menjadi sakit. Tapi Sayyidah Khadijah, sekali lagi kita tidak menemukan keluhan sedikit pun dari Sayyidah Khadijah. Kita semua tahu beliau, kalau menurut riwayat yang mengatakan bahwa beliau menikah umur 40, berarti kalau dihitung-hitung di Syi'ib Abu Thalib itu sekitar 60 tahun atau 65 tahun gitu ya. Itu bukan usia yang masih fit secara fisik gitu ya. Dan beliau sudah biasa sejak kecil dibesarkan dalam lingkungan yang mapan, kemudian pindah ke tempat yang seperti itu, dalam 3 tahun habislah fisik beliau. Selain itu apa yang beliau lakukan? Harta beliau habiskan sampai ke peser terakhir, habis, benar-benar habis. Selain itu setiap kali ada yang datang gitu ya, makanan yang datang, air yang datang. Karena beliau adalah pemuka kaum Quraisy, akhirnya setiap kali ada yang datang disampaikan dulu kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena mereka semua mempercayai bahwa Sayyidah Khadijah bisa membagi dengan adil, dengan rata, dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah? Beliau membaginya kepada anak-anak dahulu. Anak-anak kecil dulu dikasih bagiannya, kemudian kepada orang tua, baru setelah itu yang muda-muda. Jadi dari mulai masih memiliki banyak harta sampai hartanya habis, kemampuan manajerial Sayyidah Khadijah itu tidak bisa diragukan lagi, kemampuan memimpin, kemampuan menyebarkan keceriaan. Jadi ketika menghadapi tantangan-tantangan yang berat sekalipun, tidak pernah terlihat wajah yang merengut, selalu tidak pernah mengeluh gitu ya, selalu ceria, selalu bahagia, selalu menebarkan kebahagiaan juga kepada semuanya. Oleh karena itu tidak ada satu orang pun yang lebih pantas lagi disebut sebagai Ummul Mukminin selain
Sayyidah Khadijah. Beliau adalah ibu kita semua. Di Syi'ib Abi Thalib itu ada 400 orang yang mengalami pemboikotan, sekitar 400 orang. Kemudian akhirnya beliau menanggung segala penderitaan di tempat pemboikotan itu sehingga sakit ya. Akhirnya setelah itu ada yang memberanikan diri untuk merobek perjanjian yang ada di Ka'bah itu, dirobek-robek, kemudian akhirnya mereka memberanikan diri untuk keluar dari pemboikotan. Setelah keluar, Sayyidah Khadijah jatuh sakit. Badannya makin lama makin lemah. Pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian, kalau menurut beberapa riwayat usianya 65 tahun Sayyidah Khadijah. 3 hari setelah Abu Thalib wafat. Jadi yang sakit ada Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. 3 hari setelah Abu Thalib wafat, Sayyidah Khadijah juga semakin keras gitu ya sakitnya. Kemudian Asma binti Umais menjenguk dan bertanya, engkau adalah perempuan terbaik di dunia. Engkau telah menyumbangkan seluruh hartamu di jalan Allah. Mengapa engkau masih menangis? Jadi saat itu dilihat Sayyidah Khadijah menangis. Selama pemboikotan Sayyidah Khadijah tidak pernah menangis, tidak pernah mengeluh, tapi di saat-saat terakhirnya beliau menangis. Ada apakah gerangan? Ternyata Sayyidah Khadijah menjawab, Asma, aku mengkhawatirkan putriku. Fatimah masih kecil, siapa kelak yang menjadi ibu baginya saat ia menikah? Jadi di sini kita melihat bahwa Sayyidah Khadijah adalah sesosok yang sangat memperhatikan perkembangan emosional dari anak-anaknya. Jadi poin ini juga perlu kita garis bawahi sebagai pelajaran yang perlu kita ambil, bahwa seorang ibu, seorang orang tua juga harus memperhatikan perkembangan emosional. Akhirnya Asma berjanji, jika aku masih hidup aku akan menggantikanmu. Dan ternyata Asma binti Umais masih hidup sampai saat Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi menikah dan menemaninya di malam pernikahannya. Kemudian ada 3 wasiat Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di detik-detik terakhirnya. Pertama, beliau meminta maaf, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maafkanlah aku jika aku kurang dalam berkhidmatan kepadamu. Nabi menjawab, Khadijah, engkau telah memberikan segalanya untukku, aku ridho kepadamu, aku tak pernah melihatmu bersalah. Engkau telah bersungguh-sungguh dan di rumahku engkaulah yang paling lelah. Kita bayangkan betapa besar jasa Sayyidah Khadijah, tapi pernahkah Sayyidah Khadijah menghitung-hitungnya di depan Nabi? Pernahkah Sayyidah Khadijah membangga-banggakannya di depan orang lain? Pernahkah Sayyidah Khadijah menyebutnya di depan Nabi maupun orang lain? Tidak pernah sekalipun. Pernahkah Sayyidah Khadijah menuntut sesuatu? Tidak pernah. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah sudah kehabisan segalanya, ia meninggal dalam kondisi bajunya ada 83 tambalan, sudah habis semuanya. Tapi pernahkah Sayyidah Khadijah mengatakan aku telah memberikan ini, memberikan itu? Pernahkah seperti itu? Tidak pernah. Malahan meminta maaf. Maafkanlah aku jika kurang dalam perkhidmatan kepadamu. Wasiat yang kedua adalah menitipkan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Setelahku jagalah Fatimah yang masih berusia 5 tahun, jangan biarkan ia merasa kesepian. Aku khawatir kalau ada perempuan Quraisy yang menyakiti hatinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita juga melihat ya selama hidupnya selalu membawa Sayyidah Fatimah kemanapun beliau pergi ya. Kemudian yang terakhir, aku ada permintaan tapi aku malu mengatakannya, biarlah Fatimah yang menyampaikannya. Masuklah Sayyidah Fatimah ke ibunya, kemudian Sayyidah Khadijah menyampaikan pesan itu. Sayyidah Fatimah berkata kepada ayah, wahai ayah, ibu berpesan, ibumu merasakan ketakutan akan alam akhirat.
mohonkan izin untuk menutupkan jubah yang engkau kenakan saat menerima wahyu sebagai kain kafanku. Nabi membawa jubahnya, kemudian Jibril turun dengan 5 kain kafan dari surga. Jibril berkata, kain kafan ini untuk Khadijah, Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Namun cucumu yang satu, yaitu Husain bin Ali, tidak akan memiliki kafan. Jadi di sana Sayyidah Khadijah mendengar kabar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendengar kabar itu. Sayyidah Khadijah wafat di pangkuan Nabi dengan pakaian bertambal 83 kali, dan Nabi mendoakan Sayyidah Khadijah supaya diampuni dosanya dan tidak dihisap nanti di yaumul qiyamah. Beberapa saat setelah itu Sayyidah Fatimah bertanya, ayah, ibu di mana? Di sini ada anak 5 tahun bertanya ketika ibunya sudah tidak ada. Jibril menjawab, sampaikan salam Tuhan kepada Fatimah dan beritahukan bahwa ibunya berada di surga bersama Asiyah dan Maryam. Kemudian Sayyidah Fatimah menjawab dengan jawaban ibunya yang pernah ibunya jawab juga kepada Jibril, yaitu sesungguhnya Allah adalah salam, darinya salam berasal dan kepadanya salam kembali. Ada salah satu syair dari Imam Ali yang mengungkap kesedihan yang mendalam akan tentang ditinggalnya Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib. Syairnya berbunyi seperti ini, wahai mataku, tumpahkan air mata, semoga Allah memberkahimu. Atas 2 jiwa yang telah pergi, tak akan ada yang sebanding dengan mereka. Atas pemimpin Bani Hashim, putra dari kepala sukunya, dan atas pemimpin para wanita yang pertama kali menegakkan salat, seorang wanita suci yang Allah telah memuliakan tabiatnya, seorang wanita penuh keberkahan yang Allah limpahkan keutamaannya. Kini aku menjalani malam-malam penuh duka dan kesedihan. Kehilangan mereka membuat langit terasa gelap dan udara menjadi suram. Kita menyaksikan bahwa mereka adalah orang-orang terbaik yang dengan harta Sayyidah Khadijah Islam menjadi tegak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Sayyidah Khadijah dan berkata, Khadijah, dan di mana ada yang seperti Khadijah? Ia mempercayaiku ketika orang-orang mendustakanku. Ia mendukungku dalam agama Allah dengan hartanya. Ia saat semua orang menolak aku, dia menerimaku. Nah, ada satu petikan kata menarik lagi dari Sayyidah Khadijah yang berkata seperti ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun aku tinggal di dunia yang penuh kenikmatan dan kuwarisi kerajaan para kaisar, bagiku semua itu tak setara dengan sehelai sayap nyamuk jika suatu hari mataku tak lagi melihatmu. Jadi Sayyidah Khadijah itu sangat kuat dan kekuatannya adalah karena niatnya untuk berkhidmat. Kita melihat sebuah pasangan surgawi, pasangan yang paling indah, pasangan yang paling mulia di muka bumi ini, dan kita tidak pernah melihat ada satupun kata menuntut, kata mengeluh, atau menghitung-hitung apa yang pernah diperbuat. Tidak pernah ada seperti itu. Yang dilakukan adalah berlomba-lomba untuk duluan berkhidmat, menyerahkan segalanya, mempercayainya dengan kepercayaan yang paling dalam. Kemudian ada hiris Sayyidah Khadijah yang terkenal. Untuk menutup kajian kali ini juga dengan hirisnya Sayyidah Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Raqib. Jadi ada Bismillah, kemudian ya Allah, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Raqib. Tiga-tiganya merupakan kata yang artinya penjaga, pelindung, pengawas gitu. Satu kata yang mirip ya antara ya Hafiz sama ya Raqib. Kemudian hiris yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu fa'aghisni wala takilni ila nafsi tarfata ainin abadan wa aslih li sya'ni kullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai yang maha hidup, yang maha tegak, dengan rahmat-Mu aku bermohon pertolongan padamu, maka tolonglah aku. Dan janganlah tinggalkan aku kepada diriku, walaupun hanya sekejap mata sedikit pun, dan perbaikilah semua urusanku seluruhnya. Ketika kita melihat Sayyidah Khadijah yang begitu bergantung pada Allah dan bahkan sampai akhir hayatnya pun beliau masih merasa beliau sepertinya tidak akan selamat dari api neraka, seperti itu ya. Merasa takut oleh hari kiamat, oleh hari akhir, masih ada rasa takut seperti itu. Kita melihat kerendahan hati yang luar biasa. Beliau tidak menganggap apa yang beliau berikan itu karena beliau memilikinya. Tapi beliau menganggap bahwa itu semua adalah karunia dari Allah. Dan untuk menutup, ada satu hadis dari Imam Ja'far alaihi salam yang membuat saya teringat gitu ya, bahwa oh ya ini sangat luar biasa. Karena sudah di penghujung waktu, saya bacakan artinya aja, izin. Suatu saat ada yang bertanya, Al-Basri bertanya kepada Imam As-Shadiq alaihi salam, wahai Abu Abdillah, apa hakikat penghambaan, apa hakikatul ubudiyah? Imam Shadiq menjawab, ada 3 hal. Yang pertama, ketika seorang hamba tidak melihat dirinya memiliki sesuatu sebagai miliknya sendiri. Karena sejatinya hamba tidak memiliki apa-apa. Mereka melihat harta sebagai milik Allah dan menggunakannya sesuai dengan perintahnya. Jadi kita melihat hakikat yang pertama, Sayyidah Khadijah memilikinya. Sebanyak itu hartanya tapi tidak ada kesombongan setitik pun. Menyerahkannya semuanya di jalan Allah tapi tidak ada sedikit pun rasa bangga, tidak pernah menyebutnya di hadapan Rasulullah SAW maupun di hadapan satupun kaum yang lain, sama sekali gak pernah membanggakannya sedikit pun. Karena beliau tidak merasa itu miliknya, bahkan masih takut oleh hari nanti gitu ya, hari kiamat itu masih ada rasa takut di situ, takut. Di sini jadi pertama, hamba tidak melihat dirinya memiliki sesuatu sebagai miliknya sendiri. Harta adalah milik Allah dan akan digunakan sesuai perintahnya. Hakikat yang kedua, hamba tidak mengatur dirinya sendiri dalam hal perencanaan atau perhitungan. Tidak ngitung-ngitung terlalu banyak gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kuasa Allah, yang hanya Allah yang bisa mengatur. Jadi penyerahan dirinya kepada semua takdir yang menyertai. Takdir apa? Ya keputusan Sayyidah Khadijah untuk memeluk Islam, untuk mendukung Nabi itu kan adalah takdir yang menggiring Sayyidah Khadijah untuk bertemu dengan berbagai ujian. Tapi Sayyidah Khadijah menerimanya dengan lapang, malahan menggunakan segala apa yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Jadi yang paling penting, misalnya di lembah Syi'ib Abu Thalib kita melihat bahwa resource apapun yang kita punya, sumber daya apapun, makanan apapun, segala apapun yang masih tersisa itu harus bisa kita manage dengan baik. Karena apa? Itulah namanya bersabar dalam syukur. Artinya kita punya apa, yang masih tersisa apa, itulah yang harus kita gunakan untuk meniti jalan kesabaran kita menghadapi ujian apapun. Mau yang banyak hartanya maupun yang sampai sudah tidak punya apapun itu juga, akhirnya tetap aja namanya sabar dalam syukur adalah memanfaatkan apa yang masih ada untuk meniti jalan kesabaran terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada takdir yang hanya Allah yang bisa mengaturnya, oleh karena itu kita perlu tunduk kepada Allah. Ini hakikat ubudiyah yang kedua. Dan hakikat yang ketiga, keseluruhan perhatian dan kesibukan seorang hamba adalah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Masih ada waktu atau udah? Udah. Ini hadisnya belum selesai, moga-moga kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Hakikatul ubudiyah adalah hakikat penghambaan yang sangat indah, dan salah satu contoh yang paling agungnya adalah Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf, mohon izin, terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.